Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan membahas tentang function. Oke. Function itu apa? Function itu apa sih? Nah, function itu adalah bagian dari code yang hanya dijalankan ketika dipanggil saja, misalnya. Nah, seperti apa itu? Nah, seperti kita langsung aja ke code-nya. Nah, kalau kita bikin function itu seperti ini guys. Ini di depannya pakai sintak def. Dan ini nama functionnya. Ini bebas kalian mau namain seperti apa. Nah, dan syarat penamaan itu sama seperti syarat penamaan variabel, ya. Jadi yang nggak boleh di depannya nggak boleh nama, nggak boleh angka, ya kan, seperti ini misalnya. Nggak boleh angka seperti ini, dan kalau seperti ini masih error, ya. Nah, pokoknya syaratnya itu hampir sama kayak penamaan sebuah variabel, ya. Nah, di sini nama dan selalu dikasih kurung buka, kurung tutup, dan titik 2 di sini. Oke. Nah, di sini adalah isinya. Ini bisa banyak baris ya guys. Kalian mau isi apa aja juga bisa. Isi berapa baris pun juga bisa di dalam function ini. Dan ingat, indentasinya harus berbeda dari nama functionnya. Misalnya di sini kan indentasinya kan pas di kiri abis nih ya. Nah, ini harus dibedain satu spasi kayak atau 2 spasi gitu, ya kan. Jadi jangan, biasanya sih gua 1 tab, ya, 1 tab doang biasanya. Nah, ini kalau kita jalanin, nah ini tidak akan menjalankan apa-apa karena ini kita di sini hanya hanya memberitahu program gue bikin sebuah function yang namanya dysfunction di sini, ya, namanya dysfunction. Jadi ini tuh udah masuk ke memorinya programnya itu. Ini programnya kalau kita jalanin code sel di sini, dia sudah tahu, ada yang namanya function yang bernama dysfunctions, ya kan, yang akan memberi perintah print this is function misalnya. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya adalah kita ketik nama functionnya yang mau kita panggil. Misalnya di sini namanya dysfunction. Nah, kita panggil di sini dysfunction juga tanpa pakai sintaks def dan kurung buka, kurung tutup, ya. Oke, kita jalanin adalah, nah, dia akan menjalankan semua perintah yang ada di dalam function ini. Function ini juga bisa, misalnya kita mau banyak nih perintah, misalnya 3 sampai ngeprint 3 begini, ini juga bisa, ya. Nah, ini jadi gini, this is function, ini juga bisa. Oke. Ini dijalanin dulu, diupdate dulu, dan ini jalanin lagi jadi ini. Nah, oke, kita ke sel selanjutnya, yaitu kita bisa menambahkan sebuah argumen. Argumen itu apa sih? Nah, ini seperti ini guys, di sini. Kalau tadi yang di sini ini kosong, ya kan? Nah, di sini tuh namanya argumen. Jadi argumen ini kalau penjelasan gue adalah kita bisa membuat suatu variabel dan kita bisa isi nanti variabelnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya di sini kita bikin function yang bernama biodata, ya kan. Dia mempunyai 2 argumen, yaitu yang argumen pertama bernama nama depan, nama underscore depan, dan argumen kedua nama underscore belakang. Nah, isinya adalah mereka ngeprint nama depan, ya, nama argumen nama underscore depan, dan spasi plus nama underscore belakang. Nah, cara manggilnya gini guys. Cara manggilnya bersama kayak dysfunction ini. Cuma karena di sini dia tidak kosong, kita harus isi sesuai
ada berapa argumen yang ada di function ini. Nah, di function biodata ini dia mempunyai dua argumen. Ya, argumen yang pertama itu adalah argumen nama depan atau variabel nama depan. Yang argumen kedua adalah variabel yang bernama nama belakang, nama underscore belakang. Nah, jadi di sini kita panggil biodata, ya, biodata sesuai dengan namanya tanpa pakai def, dan kita akan passing value-nya, codingan untuk argumen yang pertama. Untuk argumen kedua kita akan kirim value AI di sini, codingan AI misalnya, ya. Jadi nama depan ini akan bervalue codingan nanti di sini, ya. Nah, nama belakang ini dia akan bervalue AI. Jadi kalau kita run di sini, nah dia akan ngeprint codingan spasi AI di sini. Bisa juga misalnya kita namanya misalnya Cristiano Ronaldo gitu ya. Cristiano sini Ronaldo. Nah, ini juga bisa nih guys. Nah, berarti nama depan sini adalah dia akan bervalue sebagai Cristiano, dan nama belakang sini di sini akan bervalue sebagai Ronaldo. Ya, kalau kita jalanin begini. Nah, gitu guys. Jadi lebih simpel kan daripada misalnya kalau satu baris kalian print ini, lebih baik kita bikin sebuah function lebih simple, lebih enak dilihat, lebih gampang dibaca orang dengan kita. Nah, yang tidak boleh adalah seperti ini guys. Misalnya ada sebuah function, dia mempunyai dua argumen, nama depan nama belakang, tetapi pas kita manggil functionnya kita hanya memberikan satu value argumen doang dari sini. Kita hanya memberikan satu argumen doang di sini. Nah, nama belakang ini dia tidak ada value-nya. Nah, ini akan error ya guys kalau di ini. Nah, ini akan error. Nah, dia bilang missing one required positional argument. Nah, jadi dia akan kurang satu lagi nih istilahnya argumennya gitu. Yaitu nama belakang nggak ada value-nya gitu. Nah, ini nggak bisa guys. Nah, dan juga kekurangan dan kelebihan juga nggak bisa. Misalnya di sini Ronaldo ya kan, di sini Cristiano misalnya. Nah, ini juga nggak bisa guys, ya. Saya lihat. Nah, karena dia cuma punya dua argumen di sini, jadi nggak boleh kekurangan dan nggak boleh kelebihan kita pas saat kita manggilnya, gitu. Oke guys, jadi harus seimbang. Jadi nggak boleh kekurangan dan nggak boleh kelebihan. Ini, ya ini bisa diingat ya guys kayak gini. Nah, bisa juga pakai keyword argumen. Nah, keyword argumen ini seperti ini guys. Kita tahu argumen pertama ini adalah nama belakang. Ingat guys, ini beda ya sama yang function sebelumnya di atas. Nah, kalau di sini nama kelasnya tetap biodata, tetapi kita argumen pertama adalah nama underscore belakang. Argumen kedua adalah nama underscore depan. Nah, gimana caranya kita mau tetap value codingan ini di nama depan, ya, di argumen pertama pas kita manggil. Nih, misalnya kita manggil functionnya. Nah, kita mau tetap codingan ini di argumen pertama dan nama belakang ini tetap di argumen kedua. Nah, caranya adalah kita setting nama argumen atau nama variabel di pas saat kita manggil. Nih, kita panggil di sini dan kita langsung ketik nama variabelnya atau nama argumennya sesuai dengan di sini. Nah, jadi di sini kalau seperti ini nama depan ini
karena sudah di assign atau di nama depannya diisi oleh value codingan, jadi nama depan di sini nanti akan bervalue codingan. Ya, nama belakang di sini akan bervalue AI gitu. Walaupun nama depan ini dia ada di pas kita manggil ada di argumen pertama. Ya, dia akan tetap mengisi sesuai dengan namanya di sini. Nah, gitu guys. Sesuai dengan namanya. Jadi kalau kita print di sini, nah dia tetap namanya codingan AI. Kalau kita nggak pakai, misalnya begini guys, misalnya kita nggak pakai begini, nah codingan ini akan mengisi ke argumen nama belakang sini, ya di argumen pertama sini, dan AI ini akan mengisi di argumen yang kedua ini, di parameter yang kedua ini. Oke, jadi kalau kita jalani seperti ini. Nah, oke, lagi. Nah, ini kalau kita udah set argumennya pas saat kita manggil seperti ini guys. Nah, ada lagi default value. Default value ini gini, default value ini kalau kita misalnya kita tidak manggil tidak memberikan suatu nilai argumen, sebuah nilai argumen atau parameter, nah dia akan mengisi nilai argumennya sendiri, yaitu kita sudah set nih, kalau dia nggak ngasih nilai apapun di sini, ya kan, argumen kota ini akan bervalue sebagai Jakarta, misalnya gitu, sebagai bervalue sebagai Jakarta. Jadi kalau misalnya kita print di sini adalah saya tinggal di Jakarta, kecuali kalau kita kasih value, misalnya Bandung sini, Bandung. Nah dia akan ngikutin value yang ada di sini, Bandung. Jadi kota ini kalau di sini kita kasih value, ya kan, dia akan mengikuti value yang ada di sini. Jadi argumen kota ini atau parameter kota ini akan bervalue Bandung kalau kita kasih nilai value di sini. Oke, itu guys. Nah bedanya sama misalnya kalau kita nggak kasih value, ya kita nggak kasih default value, misalnya seperti ini, ya kan, dia punya satu argumen tapi kita nggak set, ya kan, misalnya ini kita komen dulu, misalnya kita cuma kasih biodata tanpa ngasih nilai value-nya, ini akan error. Nah ini akan error, ya kan. Sebaiknya untuk menghindari error kita kasih nilai defaultnya, nilai dasarnya istilahnya. Kalau andaikan kita nggak ngasih value di dalam sini, parameter kota ini akan terisi apa misalnya gitu. Oke, itu guys. Nah kita juga bisa pakai bintang arguments. Nah ini seperti ini guys, misalnya kita nggak tahu mau berapa argumen yang ada yang mau kita kirim, misalnya kita nggak tahu berapa argumen yang mau kita kirim, ya udah kita kasih aja misalnya bintang kota di sini. Nah ini nanti akan bersifat tuples, ya, tipe data tuples kalau gue baca di dokumentasinya. Jadi misalnya gini, oke, misalnya gini, kita memanggil sebuah function namanya my function di sini, ya, namanya my function. Nah di sini kita akan ngasih 3 value sekaligus, Jakarta, Bandung, Bali. Nah, ketiga value ini akan dikirim dimasukkan ke dalam variabel kota di sini, tapi dalam berbentuk tuples, ya, tuples. Ingat, kalau lupa mungkin bisa dilihat video gue tentang tuples. Nah, misalnya kita ingin
misalnya kita ingin bervalue Jakarta nih, berarti Jakarta ini kan ada di indeks pertama, jadi indeks ke 0. Jadi kita cara manggil adalah kota indeks 0 di sini. Nah, seperti ini. Saya tinggal di Jakarta. Nah, di sini kalau mau ke Bandung ya tinggal kota indeks 1 ya kan. Atau ke Bali indeks 2. Nah, ini akan jadi tuples ya. Ingat ya, guys. Tuples, jadi ini akan kota ini jadi bertipe data tuples. Jadi kita bisa mengakses lewat indeks di sini. Nah, ada lagi keywords arguments namanya. Nah, ini pakai bintang 2 kali ya, guys. Bedanya ini kalau di sini 1 dan di keyword argumennya adalah 2. Bedanya begini, guys. Kita tidak tahu mau berapa argumen yang mau kita kirim ya. Kita kasih bintang-bintang nama variabelnya, dan di sini nanti kayak nama dictionary gitu sih, guys. Kalau gue lihat ya kayak dictionary gitu. Nanti jadi di sini nanti ini adalah jadi indeksnya, dan ini jadi key bukan indeks, key-nya, dan ini jadi value-nya nanti. Nah, nama ini jadi nanti bertipe data dictionary kalau nggak salah ya, guys. Ini mohon koreksi ya kalau misalnya gue salah. Nah, misalnya kita gini, my function, kita kasih nama variabel di sini, nama underscore depan yang bervalue Cristiano, dan nama belakang yang bervalue, nama underscore belakang yang bervalue Ronaldo. Nah, ini juga bisa, guys. Misalnya kalian mau taruh nama tengah misalnya, nama tengah misalnya siapa sih nama Ronaldo tengahnya, anggaplah Joseph gitu ya, kalau nggak salah ya, lupa gue kan, misalnya. Nah, ini juga bisa, mau berapapun kalian juga bisa, tapi ingat harus kasih nama variabel yang depan ya, guys. Nah, nanti cara nyetaknya gimana? Kalau misalnya saya mau nyetak ini nama depan, nah cara nyetaknya begini, guys. Jadi variabel nama di sini dengan indeks nama depan ini sesuai dengan ini ya. Jadi kalau kita print ini jadi kayak gini, nama depan saya adalah Cristiano ya. Bisa juga nama belakang misalnya gini ya, kita print. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi dia kayak bertipe data dictionary gitu. Oke. Nah, bisa juga ini dia nge-return suatu value. Misalnya kita punya function tambah di sini ya. Tambah dia mempunyai 2 argumen, angka 1, angka 2 ya kan. Terus kita mau print nih. Di sini dia punya argumen 2, angka 1, angka 2, dan dia akan mereturn angka 1 plus angka 2. Jadi angka 1 ditambah angka 2. Nah, kalau kita print di sini kita panggil fungsinya tambah 1,2, berarti 1 tambah 2 adalah 3 ya kan. Jadi kalau kita print sini 3. Nah, ini juga bisa dimasukin ke suatu variabel, misalnya x sama dengan tambah 2,3 lah misalnya, 2,3. Jadi kalau kita print x nih, di sini kita print x di sini 2 tambah 3 adalah 5, berarti di sini 5 gitu hasilnya. X ini akan mempunyai tipe data integer yang bervalue 5, jadi sesuai dengan returnnya di sini. Nah, ini juga bisa seperti ini, return. Ini ingat ya, dikasih sintaks return. Jadi dia akan mereturn apapun value yang ada di sini ya, return apapun. Nah,
kita juga bisa ngasih tipe data yang bertipe tuples juga bisa. Tuples, list, dictionary, atau set juga bisa. Misalnya kayak ini, gue mau bikin tipe data list ya, tipe data list yang berisi Jakarta, Bandung, kota yang ditampung di sebuah variabel kota namanya. Nah, ini kota ini kita panggil nih fungsi. Kita bikin variabel namanya fungsi, ya kan? Variabel nama fungsi ya yang hanya mempunyai satu argumen, yaitu nama variabel adalah nama underscore tempat. Nah, jadi setiap list ini nanti akan di looping dan di print namanya. Nah, jadi manggilnya gini guys, fungsi dalam kurung kota aja. Kotanya adalah seperti ini formatnya. Jadi kalau kita ini jadi seperti ini guys. Nah, seperti itu guys. Jakarta, Bandung, Bali ya. Oke. Nah, ini hampir ya bisa dibilang hampir sama dengan ini ya, dengan ini sama. Cuma ini udah dibuat di luarnya gitu. Kalau argumen ini ya dia dibuat pas dikirim ke sini, dibuat di dalamnya di sini pas kita panggil. Nah, ini juga bisa, dari sini juga bisa tipe data kayak lain tuples gitu. Tadi kan kita pakai limit ya, kita pakai list ya. Di sini kita pakai tuple, misalnya bisa juga kayak gini. Nah ini adalah sintak pass. Nah, kembali lagi seperti di video sebelumnya, suatu saat kalian juga akan menemukan kalian harus bikin sebuah function, tetapi kalian tidak ingin memberikan isi apapun di function. Tapi kalau nggak function itu tidak dibuat, itu akan membuat program kita jadi error atau jadi crash gitu. Nah, kalian bisa tambahin di sini syntax pass salah seperti ini. Nah, syntax pass kalau kalian bikin function tapi tidak ada isinya. Nah, di suatu saat pasti kalian akan menemukan kondisi di mana kalian harus bikin function itu, tapi karena kalian tidak mau isinya apa-apa ya, jadi harus dikasih pass. Ada nanti di suatu saat kalian kalau misal mau mengerjakan project gede pasti akan menemukan situasi seperti ini. Harus bikin functionnya tapi ya karena kita nggak pengen ngapa-ngapain di function itu, ya udah dikasih pass aja gitu. Kalau tidak dikasih pass, dia akan error karena dia tidak akan tahu function ini berhentinya di mana. Oke guys, segitu dulu materi tentang function kali ini. Kalau gue ada kesalahan mohon koreksinya. Thank you yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat.